Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk mengikuti kegiatan berbagi pelaksanaan aksi nyata program Guru Penggerak. Dalam hal ini kami ada tugas pada bagian modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kegiatan ini ada kaitannya dengan kegiatan visi misi yang pernah saya dan Ibu Dewi jalankan sebelumnya, yaitu memaparkan program yang akan kami lakukan di sekolah setelah pelaksanaan program CGP berakhir. Jadi dalam hal ini sebentar saya akan meminta saran dari Bapak Ibu Guru terkait pelaksanaan program yang akan saya laksanakan, bagaimana penerapannya di sekolah, kemudian aspek apa yang bisa dimanfaatkan untuk melancarkan program yang kami rancang. Nah, saya dan Ibu Dewi paparkan sebelumnya mengenai prakarsa perubahan dengan rencana Bagja, di mana visi yang saya sampaikan pada waktu itu adalah mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas berkarakter dan cakap dalam kemampuan IT, khususnya dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, terkait dengan visi yang saya rancang waktu itu, yang kemudian kita sepakati dengan kepala sekolah pada saat itu, maka program yang saya rencanakan untuk melaksanakan atau meneruskan visi ini adalah ada yang istilahnya dengan si basic. Apa itu si basic? Si basic itu adalah belajar asik dengan Canva. Jadi saya merencanakan ke depannya, kalau bisa kita mulai dalam setiap kelas masing-masing secara bertahap. Anak-anak itu kita ajarkan untuk membuat desain di Canva. Meskipun tidak selalu kita lakukan, tapi sesekali bisa kita lakukan secara bertahap. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi yang sudah kami rancang, yaitu peserta didik cakap dalam kemampuan IT. Jadi siswa itu tidak gaptek atau gagap teknologi. Setidaknya mereka lulus dari SMP Negeri 1 Bungkal nantinya ada bekal yang mereka bawa keluar, bahwa mereka bisa mendesain sesuatu atau mendesain pembelajaran yang dilakukan menggunakan Canva. Karena kita pun sebagai guru masih terus belajar menggunakan berbagai aplikasi yang sekiranya dapat membantu kita dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada bagian ambil pelajaran. Jadi di dalam tahapan Bagja itu ada 5. Ada B buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, kemudian G-nya itu gali mimpi, kemudian J jabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah aksinya. Tapi pada kali ini yang dilakukan hanya ada 2 tahapan, yaitu buat pertanyaan dengan ambil pelajaran. Pada pertemuan yang lalu, pada pembuatan proses Bagja, untuk buat pertanyaan yang saya berikan tindakan di situ adalah berdiskusi dengan rekan guru mengenai kebiasaan yang telah dilakukan di sekolah mengenai proses pembelajaran. Dalam hal ini, apakah penggunaan IT di sekolah itu sudah kita lakukan seperti itu. Jadi nanti saya minta saran kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuat rencana lingkungan biotik dan abiotik. Saya sudah memberikan pelajaran kepada siswa. Saya minta kepada anak-anak untuk melakukan desain pembelajaran lingkungan terdekatnya. Sehingga apa? Anak-anak itu punya rasa kepemilikan. Karena yang dia buat desainnya adalah lingkungan terdekat yang berhubungan dengan siswa tersebut. Jadi kita tidak menentukan, bukan kita yang meminta anak untuk lakukan ini, pilih yang ini, tidak. Anak-anak yang memilih sepenuhnya. Jadi sesukanya mereka. Yang mana yang mereka sukai, itu yang mereka lakukan. Guru hanya menuntun dan memfasilitasi serta menjadi fasilitator untuk melakukan desain-desain yang mereka inginkan. Itulah yang saya harapkan bisa saya lakukan untuk pertama. Mungkin kemudian nantinya rekan-rekan semua bisa ikut melaksanakan, meskipun kita lakukan tetap secara bertahap karena tidak semua juga anak-anak punya gawai atau gadgetnya. Kemudian berikutnya di sini aset atau kekuatan sumber daya
Jadi kalau kita merancang program dalam satu satuan pendidikan itu otomatis tidak bisa jalan kalau cuma kita yang mau bikin. Selalu berharap ada dukungan dari rekan-rekan. Jadi istilahnya kita selisih. Kalaupun misalnya kita merasa kita tidak mampu, kan kita bisa saling belajar satu sama lain. Sehingga program yang kita rencanakan itu bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berikutnya diambil pelajaran, yaitu mencari informasi mengenai kondisi murid, kemudian menanyakan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembelajaran IT yang saya lakukan. Artinya apa? Mencari informasi mengenai kondisi murid itu satu, latar belakang keluarganya. Karena yang namanya kita menggunakan pembelajaran IT, apalagi pembelajaran online, otomatis membutuhkan jaringan atau internet. Kemudian berikutnya menanyakan ketersediaan sarana prasarana, mau baik secara pribadi maupun yang tersedia di sekolah. Kalau di sekolah kan kita sudah punya Chromebook, itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan itu sudah kita gunakan pada saat anak-anak sudah melakukan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Kemudian secara pribadi banyak juga anak-anak yang sudah memiliki gawai atau HP, meskipun masih ada juga sebagian kecil yang tidak punya HP. Jadi itu semua yang harus kita cari solusinya, bagaimana caranya jika kita betul-betul ingin menjalankan program pembelajaran IT di sekolah. Jadi pada tahap ini atau pada kegiatan ini saya minta saran kepada Bapak Ibu terkait rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid dalam setiap tahapan. Yang pertama, tahapan buat pertanyaan. Jadi bagaimana kita melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran IT itu? Mungkin ada saran dari Bapak Ibu. Oke, Ibu izin Mas TGP. Saya ambil contoh dari pelajaran saya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran juga. Jadi penawaran saya untuk siswa, karena saya biasanya mengajar atau anak-anak yang di laboratorium, ya. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada siswa. Ini kan alat-alat di laboratorium sudah tersedia, sudah istilahnya modern. Kemudian saya berikan pertanyaan, selain dari alat-alat praktikum yang ada di laboratorium, masih adakah alat-alat di lingkungan sekitar yang bisa kita pergunakan atau kita bisa lakukan untuk membuat percobaan atau praktikum alat-alat yang ada di lingkungan sekitar selain alat-alat yang ada di laboratorium. Ya, terima kasih sarannya Pak Pandi. Berarti dari tadi sarannya adalah mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi aset yang bisa digunakan. Seperti itu ya. Mengidentifikasi aset. Masih ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kalau dari saya, biasa saya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu apabila ada tugas untuk tugas di rumah maupun presentasi itu saya memberikan kebebasan kepada siswa atau peserta didik itu untuk mengirimkan tugas-tugasnya itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk voice note atau dalam presentasi bisa dibacakan di depan kelas ataupun juga dibaca di saat di diskusi mereka, baik berdiri maupun duduk. Jadi saya memberikan mereka kebebasan untuk mengirimkan tugas maupun presentasi. Baik, terima kasih Pak Alif. Saran yang diberikan adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih bentuk tugas yang akan dikumpulkan sesuai dengan kemampuan masing-masing atau minatnya masing-masing. Baik, mungkin cukup dua Bapak Ibu di bagian buat pertanyaan. Kita lanjut di ambil pelajaran. Pada bagian ambil pelajaran, yaitu mencari informasi mengenai kondisi murid, menanyakan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembelajaran IT yang dilakukan. Kira-kira kalau kita mau libatkan siswa di situ, peran apa yang bisa siswa ambil?
pada saat kita ingin mengetahui kondisi atau latar belakang kepemilikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa. Ya, kemarin pernah saya kasih tugas ke siswa itu bikin tugas. Ada yang punya HP tapi jaringannya lagi tidak ada. Kadang mereka meminta itu bagaimana kalau dalam bentuk ringan. Atau ada juga ibu boleh saya kirim besok tunggu saya cari tempat jaringan dulu, atau kadang ibu saya pinjam HP dulu, atau ada juga siswa ibu boleh saya pinjam laptop atau kerja di sekolah begitu. Ada pernah saya bikin begitu ya, siswa minta begitu ke saya. Saya pernah kasih solusi kalau memang tidak ada HP bisa dikerja secara manual. Ada juga siswa ibu saya tidak mau, masa temanku kerja lewat HP, saya tidak. Kalau ibu kasih, saya mau pinjam HP teman selesai teman kerja tugas tersebut. Karena begitu saya bikin keras. Ibu Pika, eksekusi. Baik, terima kasih Bu Hartati terkait ambil pelajaran ini, karena Ibu sudah pernah mengalaminya. Jadi memang ini adalah sebuah pelajaran di mana kadang kalau kita mau melakukan program ini banyak hambatan yang kita dapatkan dari siswa. Mungkin karena terkait keterbatasan kepemilikan HP atau laptop, ataupun ada HP-nya tapi tidak ada internetnya, tidak ada kuota internetnya sehingga bisa mengakses aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi terkait ini kita memberikan solusi kepada siswa sehingga siswa juga merasa bahwa saya tetap bisa ikut dalam pembelajaran meskipun saya tidak punya gadget atau ada keterbatasan dalam kepemilikan gadget itu sendiri. Ibu, terima kasih. Kemudian di bagian aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah untuk buat pertanyaan jelas kita meminta pendapat dari murid, kemudian rekan guru, terima kasih teman-teman sekalian, kemudian kepala sekolah, dan yang kedua pada saat ambil pelajaran di sini, yang pertama adalah HP, kemudian kuota internet ya. Baik, untuk aset yang kita manfaatkan pada bagian ambil pelajaran adalah HP atau laptop yang dimiliki oleh anak itu sendiri, kemudian kuota internetnya, kemudian yang terakhir adalah kira-kira sarana apa yang tersedia di sekolah yang bisa dimanfaatkan bagi peserta didik kita yang tidak mempunyai gadget sama sekali. Saya berharap program yang saya rancang ini bisa kita aplikasikan bersama. Kita belajar sedikit-sedikit, kita terapkan sedikit-sedikit, meskipun tidak secara langsung atau tidak secara keseluruhan, karena yang namanya belajar tetap harus bertahap untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan untuk kegiatan aksi nyata pada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sekecil apapun hal yang kita lakukan bagi siswa, jika itu memang bermanfaat bagi dia, maka itu akan terus teringat dan terkenang bagi siswa kita itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.